silakan berdiskusi nggih, Bapak Ibu nggih. Saya aktifkan. Assalamualaikum. Bu Nunung belum masuk nggih? Belum masuk. Nggih, Bu Nunung yang belum masuk. Bu Nunung pakai HP ini. Mana sih? Sambil nunggu Bu Nunung, mungkin bisa dilanjut, Bu Dian. Iya, siap. Oke, Bu Nunung sudah bergabung. Assalamualaikum, Ibu-Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu agak telat jaringannya agak tidak Iya, Bu stabil. Nunung. Ini kita tampilkan untuk kelas kelompok kita ini nanti langsung diketik di PPT gitu nggih Bu atau bagaimana ini hasil musyawarahnya. Jadi pun seperti biasanya juga seperti Biasa itu. aja ya. Iya. Ini kan kita pengambilan aset yang ada di lingkungan kita, intinya pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar kita. Ini kita ngambilnya itu satu lembaga dari kita atau bagaimana nggih? Atau yang ada di lingkungan kita semua ngoten? Kalau saya lihat dari kalau saya nangkepnya kok yang ada di sekitar kita kan rumahnya berdekatan ya, maksudnya dalam satu daerah. Jadi ya yang ada di daerah itu, jadi bukan dari lembaga. Ya, kalau saya nangkepnya begitu. Jadi misalkan kita kan di Sukomoro, berarti yang ada di Sukomoro itu apa saja untuk asetnya gitu. Oke, intinya yang sumber daya yang ada di lingkungan sekolah itu nggih, utamanya nggih. Ya. Oke. Ini yang buka PPT siapa? Bu Anes, Bu Nunung, Bu Yus atau saya? Kalian kita ketik ngoten apa pripun? Nggih, monggo Bu Dian saja juga tidak apa-apa, Bu. Oke, saya coba nggih. Saya tinggal 5 watt Bu Dian, ini dari tadi nguap terus. Kopi. Kafeinnya belum ada ya? Iya, Bu Yusi sandingannya udah kopi kayaknya. Silakan tadi Saya nanti nek saya nguap terus nggih harap maklum nggih Ibu-ibu. Dilema Ibu. Saya cari PPT-nya dulu. Berarti ini 7 asetnya itu dimasukkan ya? Iya, nanti Iya. Modal manusia, modal fisik, modal politik, seperti itu, Bu. Agama dan budaya. Aku tuh kalau disuruh milih PPT bingung aku. Bingung, APKP.
Hmm. Yang penting isinya Budian. Iya ya. Guru TK itu pengennya tuh yang menarik, yang lucu, rame. Seperti bu gurunya. Iya. Tapi nanti sebelum masuk ke 7 Saya asetnya, sudah terlihat PPT saya, Bu. Sudah, Bu. Iya, aku sekarang sudah bisa share screen. nanti diberi pengantar dulu atau tidak, Ibu-ibu? Ya, tujuan Diberi saja, Bu. Tujuan Seperti pembelajaran. tujuan pembelajaran. Kita kelompok tiga. Tapi ini tumben loh kita ibu-ibu semua. Oke, slide pertama, monggo. Dilema ya, Bu ya. Dilema kenapa Ceweknya Bu? 5. Bahkan Ke isinya dulu mawon ya. Iya. Ya, soalnya kan yang berdekatan rumah dan sekolahnya 5. Berarti kan Iya. harus keluar Iya. 1. Mau tidak mau. Tidak. Sebentar, ini saya. Ke isinya dulu mawon, nanti untuk judul dan lainnya kalau sudah selesai isinya baru ke situ. Oke. Berarti yang tujuan pembelajaran ini nanti saja enggak apa-apa, langsung ke 7 bahas aset. saja ya. sini aja nggih. Di slide kan. Ya. Oke, siap. Suara saya mantul nggak, Bun? Saya pakai speaker aktif ini. Boten, Bun. Mboten nggih. Pripun untuk selanjutnya, untuk slide ini setelah tujuan pembelajaran nggih berarti. Atau identifikasi aset model gitu nggih. Ngeten. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah Sukomoro ngoten. Langsung 7 aset modal sekolah Kecamatan Sukomoro ngoten mawon pripun, Bu? Yes, kecamatan, ambilnya kecamatan gitu ya, di wilayah Sukomoro gitu aja wes, jangan dikasih kecamatan. Identifikasi. Ini dipecahkan enggak sih? Pemanfaatannya di wilayah Sukomoro.
nggak dikasih kecamatan, Bu. Diparingi. Iya, biar Iya. jelas Sukomoro itu dalam lingkup kecamatan, kelurahan, atau kabupaten. Ngoten, Bu. Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Apakah seperti itu? Oke. Oke. Slide selanjutnya. Monggo. Ibu-ibu usul nanti kalau yang di depan itu diberikan sedikit penguatan mengenai pendekatan, jadi tidak langsung masuk ke asetnya. Ya, seperti Bu. Dikasih materi Jadi nanti- sedikit. Ya, betul. Maksudnya Ya. dikasih materi sedikit, terus Ya. setelah tujuan nanti. Ya. Oke, nanti saya share link ini ya, yang mau Oke. menambahkan sih ya. Terus selanjutnya apa nih? Hasil identifikasi aset atau modal, ngoten. Ada modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal agama, apalagi ya? Modal alam. Itu nggak diberi materi sedikit gitu toh, Bu, sebelum masuk ke asetnya tadi. Baru terus satu aset modal itu tadi. Monggo, pripun, saya siap mengetikkan. Di sini atau di mana, monggo. Di situ juga ada apa? Setelah identifikasi ini tadi, monggo, pripun. Ini untuk yang materi yang aset yang pertama, Bu. Oke. Pendekatan Iya, pengembangan komunitas berbasis aset. Sementara aset langsung aja aset pripun. Sudah ada yang buka HP? asetnya manusia, langsung aja dulu yang pertama toh, nanti asetnya apa, strateginya apa, nanti untuk materi kita bisa menyusul. Yang paling pokok kan asetnya dulu, baru strategi pemanfaatannya. Gitu, sebentar. Kita nggak sebutkan semua tadi, nanti pembahasannya di belakang, ngoten apa pripun? Kita jelaskan. Iya, kan nanti masuk di materi juga toh Bu itu. Iya. Monggo, Iya. ini pripun, saya ngetikkan seperti apa ini? Hasil identifikasi aset atau modal, ngoten atau pripun? Iya Bu. Ya, jadi pokoknya materinya nanti setelah kita menyelesaikan baru dikasih materinya aja. Iya. Nanti kalau kita Kita fokus di sebut- materi, asetnya nanti malah kita nggak selesai. Maksudnya kita sebutkan dulu, nanti penjelasannya di belakang gitu kah, Bu? Ya, Anes? ya betul. Kan kalau nambah slide nanti kan gampang. Terus, ngoten? Napa mawon? Yang pertama modal manusia.
Oke, sebentar. Saya carikan sini bagus. Dikit ya, pakai ini aja yang dihapus. Ini ya. 1. Model manusia. Ya. 2. Kemudian Ya, modal fisik. model fisik. Model sosial apa fisik dulu, Bu? Sama aja ya. Manusia, Fisik. fisik. Terus sosial. Finansial. Finansial. Lingkungan. Kenapa malih, Bun? Lingkungan. Lingkungan. Lingkungan itu sama dengan alam. Ya, Atau alam. enggak? Oke, sama. Oke. Lanjut. Agama dan kebudayaan. Model agama. Oke. Agama sendiri, budaya sendiri, ngoten? Agama dan kebudayaan. Terus nanti habis itu politik. Agama dan kebudayaan jadi satu. Terus politik. Gitu. Terakhir politik. Politik. Bu, yang lingkungannya itu lingkungan alam, nggak usah dikasih garing, remote. Langsung Oh, iya. lingkungan alam. Ya, Ini siap. kok semua ini. Biar kelihatan semua. Siap ya, Den? Sudah? Ada tambahan lagi? Sudah. Ini modal atau modul sih, Bu? Modal. Ya. Iya. Oh, juter modul-modul toh jenengan iki. Modulnya sarbar kok tambah 7 lagi. Iya. Siap. Lanjut. Next. Yang pertama tadi apa, Bu? Berarti. Manusia. Ya. Ini satu gitu ya. Manusia berarti mulai dari kepala sekolah, guru, wali murid. Murid, wali murid. Mungkin Model manusia. Terus nanti disebutkan SMA itu ada apa ya? Tenaga administrasi. Tendik. Iya, tendik. Tenaga kependidikan. Komite sekolah. Oke. Sebentar nggih. Oke. Sabar, Bu. Iya. Model manusia, siap. Lanjut. Siapa saja yang ada di sini? Ganti A gitu nggih. Monggo, sinten mawon? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Terus? Guru. Oke. Next. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Tenaga. Itu misalnya kepala sekolah itu tidak dijelaskan aset kepala sekolah yang dimiliki itu apa gitu. Mungkin Setelah ini nanti bisa Bu Nunung ganti slide ini kita jelaskan manfaat apa penjelasannya gitu pripun. Ini disebutkan semua dulu baru saya jelas belakangnya gitu. Iya, kayak mboten langsung kepala sekolah bawahnya langsung asetnya apa, guru bawahnya. Tapi nggih mboten napa-napa, ngoten mboten napa-napa. slide kita biar banyak, Bu. Oke. Yang mengetik siap. Dibantu nanti. Tenaga pendidik. Yang dikte juga siap. Lanjut yang 4. Murid. Murid, wali murid. Wali murid.
Wali murid. Nggih. Masih ada lagi? Komite? Komite. Masih ada lagi? Pengawas itu masuk enggak, Bu? Oke, itu kan juga lingkup sekolahan ya, Bu? Itu harus lingkup sekolahan nggih. Kalau Kayaknya masyarakat gitu, Ibu. sekitar itu Juga itu bisa. Misalkan tokoh agama, Pak Lurah. ya itu maksud saya Tokoh ya. agama, Itu Pak Lurah. masyarakat itu. Ikut masyarakat itu nanti. Pak Tokoh Lurah, masyarakat. tokoh Itu masyarakat. tokoh masyarakat. Ya betul. Tokoh masyarakat. Tapi di Bu Nunu Pak Lurah juga berpengaruh loh. Dia tuh di TK-nya Bu Berpengaruh Nunu. sekali kalau di TK kan yayasannya pimpinan Kepala yayasan. Tokoh masyarakat. Ya. tokoh masyarakat boleh. Ngeten. Next, ada lagi? Cukup, Bu. Insya Allah. Oke, nanti lanjut ya. Oke. Mungkin apa penjelasan atau pripun? Bu, kalau di SMA itu kayak Koramil, Polsek itu juga aset loh, Bu. Oh gitu. Oke, kita masukkan aja. Masyarakat saja gimana, Pak? Jadi seperti kemarin dalam itu masuknya di Tokoh masyarakat itu kan Babinsa Stakeholder itu, Bu. stakeholder. Stakeholder. kalau di Gimana? tokoh masyarakat kayaknya enggak masuk di situ, Bu. Ini masuk apa bukan? Iya, masuk. Cuman kalau di maksudnya kayak dari Koramil, dari kepolisian Polsek itu kayaknya Namanya dinas terkait ngeten ya. Nggih, Apa dinas itu? terkait. Dinas terkait gitu aja nggih. Kalau dinas terkait itu masuknya ke seperti di Kora itu loh, Bu. Iya. Nah, kayak Polsek, Polres niku kayak puskesmas gitu kan kita juga kerja sama dengan mereka sebenarnya. iya. Kalau di SMA itu apa ya, pengaruh sekali. Iya, TK juga, Bun. Nah, gitu. Iya. Terus Iya. kita Iya, singkatnya mendapatkan seperti apa ya? vitamin, terus saya cek berat tinggi seperti itu. Ya, screening. Mungkin Kalau dari mengadakan kepolisian parenting pun kita juga ngundangnya dari puskesmas. Biasanya ngundang ahli gizinya. Seperti itu. Terus kita ngetiknya pripun disebutkan per lembaga gitu atau pripun? OPD. Gitu. OPD atau apa? Nggih, pripun? OPD organisasi perangkat daerah. Ya termasuk sih niku jane. Jelaskan Bu, organisasi perangkat daerah. Iya. Gitu aja. Nanti kalau ditanya ya kita jelaskan itu apa aja. Iya, oke. Banyak sekali kalau ditulis itu nanti panjang. Oke, ada tambah setelah itu kita penjelasan ya. ketutupan Bu Dian tulisannya OPD. Ketutupan. Oh iya. Ketutupan bunga-bungaku ya. Nanti kita percantik deh, Bun. Kan nanti percantik deh ya. Segini ya. Ya. Oke, lanjut penjelasan. Penjelasannya itu berarti strateginya, strategi pemanfaatannya. Modal manusia, terus kepala sekolah itu manfaatnya atau kinerjanya atau tugasnya pripun. Okay. Mungkin gini, modal manusia, terus kepala sekolah. Mungkin menjelaskan mungkin ya Bu ya, aset yang dimiliki dari kepala sekolah itu mungkin apa? Misal lulusan dari guru penggerak, S3, atau
manfaatnya, peran aktifnya kepala sekolah itu apa? Berarti strategi pemanfaatannya atau gimana? Penulisan judulnya itu loh, Bu. Modal manusia gitu, pripun? Masih di modal manusia. Nopon pripun? Monggo. Strategi atau pripun? Kok strategi ya, Bu? Peran. Kita masih menjelaskan peran. Misal, iya. Jadi penjelasannya peran kepala sekolah itu apa gitu? Apa contoh ya? Pripun nggih? Peran Kepala sekolah gitu apa? kita tadi masuknya apa ya? Dan pemanfaatannya loh, Bu. Bener toh berarti. Modal manusia seperti ini aja, kenapa dijelaskan modal manusia apa saja gitu kan, pripun? Yang ini ya tadi. Nggih makane wau nek angen-angen kula kok kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu bawahnya itu langsung dijelaskan bagaimana. Langsung dijelaskan. Misalnya memiliki kualifikasi pendidikan S2 atau S3 atau S1. Itu bukan perannya, Bu. Misal peran kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah adalah diantaranya gitu meningkatkan kinerja guru melalui pendidikan pelatihan gitu. Betul gitu. Kan aset, Bu. Terus melakukan Kalau perencanaan. menurut saya pribadi kan tadi kan aset. Nah, kalau di sekolah itu aset dari kepala sekolah itu apa? Kalau misalnya yang mungkin bisa ditonjolkan kepala sekolah saya itu lulusan guru penggerak. Itu kan aset, salah satu aset, contoh aset. Terus misalnya lulusan S2 seperti itu. Apa itu peran aktifnya? Kita kan pertama kan menjelaskan modal manusia nggih. Berarti poin pertama kan kita modal manusia dulu ngoten nggih. Manusia. Di antaranya itu tadi. Nah, kepala sekolah kita jelaskan. Kepala sekolah Anes, mana Bu Anes menurut Bu Anes? Menurut saya Bu Anes jangan tidur dulu. Kepala sekolah. Mengerit. Kalau saya kok cenderung langsung ke perannya gitu. Jadi kepala sekolah itu perannya contohnya perannya mana gitu. Iya. Perannya kepala sekolah kalau kita lihat lulusan atau apa itu kayaknya kok mencolok ngoten Ibu. Apa ya? Bukan mencolok ya. Terus kepala sekolah misal kalau kan itu aset. Terus siswa itu maksudnya apa? Siswa mungkin bisa ditulis murid yang memiliki berbagai potensi baik bidang akademik maupun non akademik seperti itu, banyak prestasinya seperti itu kan juga salah satu menonjolkan aset-aset yang dimiliki dari diri murid, dari kepala sekolahnya itu yang menonjol apa kok menurut kula ngoten to. Sebentar kita browsing dulu contoh aset. Sebentar. Kalau saya kok lebih cenderung ke pemanfaatannya, berarti sama dengan perannya. Iya, saya juga gitu Bu Anes. Manfaat atau kepala bisa sekolah juga dimasukkan dan perannya. Ribon. Iya. Monggo. Sini nggih. Mungkin nggih manfaat kepala sekolah adalah mungkin seperti itu. Manfaat peran berapa peran kepala sekolah. Diparingi manfaat Bu. Kita memanfaatkan kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah diantaranya Pripun peran kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah diantaranya dalam sumber daya sekolah. Peran kepala sekolah dalam pengelolaan dalam pengelolaan dalamnya
Yang sebelum sumber daya itu nggak di dalamnya. Yang ini Peran dihapus kepala ya. sekolah Dalam. pengelolaan sekolah antara lain atau diantaranya Antara lain adalah, oke siap. Pripun? Ini Bu Yus ini yang kinerja kepala guru sekolah. melalui pendidikan. Pripun Bu Yus Meningkatkan putus-putus. kinerja guru. Meningkatkan kinerja guru. Dikasih ABC Oke. gitu aja, Bu. Oh, kasih ABC, siap. Ke bawah berarti ya. Meningkatkan apa Bu? Kinerja guru Kinerja guru melalui pendidikan dan pelatihan. pendidikan dan pelatihan. Kayak workshop begitu misalnya. Terus B ya. yang B, meningkatkan profesionalisme guru. Meningkatkan Profesionalisme guru, karyawan. Oke. Dan semua yang berhubungan dengan sekolah. Berhubungan dengan sekolah. Oke. Melakukan perencanaan. Oke. Lanjut. Mengorganisasikan. Mengarahkan. Mengorganisasikan. Lanjut. Mengorganisasikan apa Bu? Mengorganisasikan gitu aja. Setelah perencanaan, terus mengorganisasikan. Terus selanjutnya mengarahkan pendidik dan tenaga kependidikan. Mengarahkan pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Ada lagi? Oh, ini nggak dijelaskan mau organisasikan apa ini, Bu? Nah, mengorganisasikan apa lagi, Bu? Ini dari perencanaannya itu. Kita merencanakan misal program sekolah gitu nggih. Apa ya? Apa ya tindak lanjut apa ya? Apa ya, Mbak? Misal melakukan perencanaan program sekolah gitu. Lanjutnya apa ya? Gimana Bu Nunung? Kok kalau seperti itu kok seperti tugas ya, tugasnya mengarah ke tugas kepala sekolah. Ini saya modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Dalam kata lain, menginventariskan dikelompokkan berdasarkan segala hal yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Ngoten. Nek menurut kula kok gitu tetap niku wau to, Bu. Maksudnya asetnya yang dimiliki dari kepala sekolah itu apa? Ngoten to. Oke. Misalnya nanti modal fisik. Nah, kalau dari sekolah itu modal fisiknya kan seperti ini, modal fisik terdiri atas 2 kelompok, bangunan dan infrastruktur seperti itu. Gitu. Kalau modal fisik kan nanti kita menjelaskan kondisi fisik yang ada di sekolah, toh Bu. Pripun, Bu? Yang ngetik manut pripun. Aku mengarah ke manfaat dan peran kepala sekolah kalau saya itu. Nah, berarti ya tetap seperti itu. Monggo napa niku dilanjut juga Pak, enggak apa-apa. Kan besok masih lagi toh. Dilanjut Bu Dian. Lanjut. Siap. Bingung ya. Ini ada lagi Bu Yus.
Ini mengorganisasikannya dijelaskan Sudah. kan? Organisasikan Dijelaskan bukan? Apa langsung itu aja Bu? Langsung aja. Yang itu mengorganisasikannya enggak usah. Maksud saya itu mengorganisasikan perencanaannya mungkin yang dimaksud itu. Perencanaan yang telah ya. Perencanaan Bu. yang telah dibuat gitu. Perencanaan yang disepakati. Disepakati. Perencanaan program sekolah. Iya, perencanaan Bu. Perencanaan program sekolah. Ya dan? Ya. Iki godongku tinggal kedua ini. Oke, Sambon. Lanjutnya modal manusia tapi guru nggih. Ya dan? Iya. Monggo. 2 ya. PPT saya terlalu kecil buatan Bun. Itu tulisannya bisa dibesarkan dikit itu gimana, Bu? Yang kecil-kecil itu loh, yang penjelasannya itu loh. Nah, oke. Jelas. Udah. Ribon, guru? Guru itu pengetahuan aset yang dimiliki oleh guru dapat Kalau menurut kula nggih wau guru memiliki kualifikasi, semua guru misalnya boleh dituliskan seperti itu, memiliki kualifikasi S1 yang sudah linier dengan apa? Yang sudah linier itu juga bisa, Bu. Kan itu modal. Modalnya menjadi guru itu apa kok gitu toh, Bu. Kalau tadi perannya berarti nanti gimana, Bu? Terus nanti kan bisa misalnya guru, sebagian besar guru menguasai IT seperti itu kan modal. Kalau gini, guru berperan aktif dalam penyampaian pengetahuan dan keterampilan, membimbing perkembangan sosial emosional siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Itu Ribon. Nggih, monggo. Tadi kan kita perannya kalau peran guru memang seperti itu ya. iya. Jadi ini peran guru ya. Ya dan yang pertama apa? Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, dan membimbing. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, monggo. Bu Anes pusing kah jenengan?
Melek Bu Anes. Ngantuk, Masya Allah. Guru berperan sebagai motivator gitu, berperan. Motivator ya. Motivator siswa ya. Atau membimbing perkembangan sosial emosional anak. Oke, itu juga nggak apa-apa. Membimbing perkembangan sosial emosional siswa. Oke. Jenengan berbicara kok diceritani, Bu. Liar. Saya tidak bercerita, ayo kita berdebat. Guru sebagai sumber belajar yang menguasai materi pembelajaran. Ngoten pripun? Sumber belajar. Masuk. Yang menguasai materi pembelajaran. Guru. Kalau materi pembelajaran kayaknya masuk di poin A, Bu Yus. Jadi menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Begitu. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ya, kalau itu masuk itu. Menciptakan lingkungan. Guru memiliki keterampilan dan menguasai IT. Itu masuk di A, Bu. Motivator tadi belum ya, Bu? Belum. Ini motivator kata-katanya, Pion. Memotivasi gitu. Menginspirasi. Sebagai motivator atau memotivasi siswa. Memotivasi belajar. Menginspirasi atau memotivasi. Memotivasi siswa. Belajar siswa. Memotivasi belajar siswa. Minat dan belajar siswa, Bu. Memotivasi minat dan belajar siswa. Terus kalau sebagai evaluator itu mengevaluasi pripun? Ya bisa mengevaluasi. Menyelesaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Kebutuhan siswa maksudnya. Apa mengevaluasi pripun? Melakukan evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi pembelajaran, boleh? Pripun? Sementara ini dulu aja enggak apa-apa, Bu. Ini kita asetnya masih banyak, waktunya hanya sampai jam 20.25. Ini sudah jam 7.45. Sementara itu dulu, nanti bisa kita tambahkan lagi. Oke, ini saya tambahkan. Soalnya nanti setiap aset kan masih banyak toh itu. Ya, masih, Bu. Ya, makanya masih banyak tadi yang ditulis. Iya, itu ada berapa tadi? Yang ketiga tadi apa, Bu? Yang ketiga tadi tenaga kependidikan. Atau bisa gini aja, Bu. Kita ambil perannya itu secara garis besarnya aja. Kalau yang disampaikan dari kepala sekolah dan guru tadi kan dijelaskan secara detail. Kita ambil secara garis besarnya aja bagaimana? Garis besarnya berarti kata-katanya yang kepala sekolah? Ya nggak apa-apa sih, sudah terlanjur itu. Lanjut. Peran tenaga pendidikan dan kita ambil 4 atau berapa? Oke, yang A. Mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi. Mendukung pendidikan dengan mengelola proses dan menyediakan layanan pendidikan. Mendukung
Proses pendidikan. Proses pendidikan atau proses belajar mengajar? Nggih, proses pendidikan. Dengan mengelola administrasi. Administrasi, nggih. Administrasi. Terus yang kedua, menyediakan dukungan teknis. Pripun? Menyediakan dukungan teknis. Hubungan teknis, Bu. Dukungan. Dukungan. Oh, dukungan. Suaranya kacau dari sini. Dukungan teknis. Teknis. Oke. Lanjut. Memastikan kelancaran operasional sekolah. Operasional sekolah. Ya. Terus yang terakhir, membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Implementasi kurikulum. Ya. Dan kebijakan. Sudah? Ada lagi? Sudah. Lanjut. Nomor 4 tadi. Murid. Iya, murid. Berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan. Bentar, Bu. Peran murid gitu. Monggo, nomor 1 tadi menapa Bu Anes? Berperan aktif Berperan aktif dalam pembelajaran. Berperan aktif. Nggih. Nggih. Dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam mengikuti proses pelajaran. Oke. Lanjut. Belum, Bu, belum selesai itu. Oh, Pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan. untuk memperoleh ilmu. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Lah, kalau keterampilan itu juga ilmu loh. Nah, ilmu dan keterampilan. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Ngoten pripun? Oke, siap. Yang B. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, seperti itu. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Lanjut. Itu suaraku berisik apa? Iya, ada suara yang masuk. Memberikan umpan balik kepada guru. Itu bisa, Bu. Aku ngetek kayak gitu ya. Ya bisa Memberikan umpan balik kepada guru dan sekolah. Sekolah tuh, Bu. Yuk kepada guru gitu aja. Lanjut. Sudah. Cukup itu saja, nanti kalau ditambahkan nanti saja itu. Masih modal manusia. Ini slide banyak ya, Wi. Dan kayak jari ini slide benake. Oke, bukan nomor 5. Apa tadi nomor 5?
Nomor 5 wali murid. Wali murid. Iki wis slide gue iso dipendek. Satu slide iso jadi peran, 2 peran lah. Ada nih nok modal manusia le 7. Piro wi? 9. 9 slide. Di nomor 5 apa ya Bu? Aku kok ganti lali ngeblek. Wali murid. Wali murid. Ya Allah. Kurang kopi. Wali murid. Oke. Wali murid berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak. Misalnya lewat paguyuban seperti itu ya, Bu. Oke. Pendidikan anak melalui komite. Wali murid itu ya komite, beda loh, enggak semua wali murid komite ya. Paguyuban. Pendidikan anak melalui paguyuban. Melalui paguyuban. Kita sebenarnya enggak usah melalui paguyuban, enggak apa-apa, berperan aktif Gini aja ya. Aja. Dalam pendidikan itu aja sudah. Kan harus ya kan kalau tadi disebutkan contohnya lewat paguyuban. Oke, next. Dan mari aja. Harusnya nek berdebat ngene iki gak ngantuk, kok malah ngantuk. Iya. Vanes, tadi minum antimo kok ngantuk. Iya, koyo kayak obat tidur Ibu Anes. Diaturin jenengan cerita itu kayak didongengi, aku malah. Ya setelah musik ya. Oke, lanjut next. Wali murid ini apa Ibu? Wali murid. Yang memberikan dukungan moral dan material. Pada sekolah. Berikan juga moral dan material. Itu yo berperan aktif loh Bu Wesan Bu. Cita ya. Sudah masuk berperan aktif loh memberikan dukungan itu. Ya. Terus apa lagi Bu Nek kalau gitu? Satu aja nggak apa-apa. Memberikan dukungan emosional. Contohnya gimana Bu dukungan emosional itu? Dukungan emosional itu kayak apa ya? Seperti memotivasi anak untuk tetap semangat ke sekolah. Di sekolah saya kan banyak toh Bu yang enggak berkomunikasi dengan guru, memberikan dukungan emosional dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Ya, oke. Emosional itu dalam bentuk seperti itu. Memberikan dukungan emosional gitu ya. Ya seperti nek anak TK malas-malasan bangun pagi, ibunya memberikan motivasi, dia semangat sekolah. Ya, betul. Oke, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Oke, apa ikut enggak? Boleh. Berpartisipasi. Ya lomba. Ya, lomba. Berpartisipasi. Semua wali muridnya diundang. Nek TK memang seperti itu Bu. Kalau TK wali muridnya juga. Jadi Bu Anes kan bayang. Bayangnya kalau Bu Anes diundang semua wali muridnya, terus lomba balap karung. Oke, lanjut. Sudah ini aja. Sudah cukup. Lanjut 6. Komite enggak kayak Ibu? Ya Allah, padahal lagi model manusia 6 lagi Bu. Ya tentu. Modal manusia setengah jam. Lah wakeh lah sing disebut nih. Karek 30 menit loh ya waktunya. Ayo go. Semangat. Oke, iki aku malah bingung loh siapa ya. Nomor 6 tadi apa ya? Komite yang tadi. Komite. Ya, komite. Nanti di slide-nya dipendek nih Bu. Slide isi wong piro ngono. Nang kejarne ben panjang, boso panjang dipendek nih. Yang marah kelihatan panjang itu karena diberi ABC itu loh. Kalau di koma-koma gitu.
Slide kok Ya, panjang. di koma-koma kayaknya nggak begitu panjang. Ya. Mari ini kopi iki mulai dari komite. Yo. Ya. Kok dipindah-pindah gitu ya? Kalau itu namanya, oke saya koma-koma ya, biar kakak slide ya. Ya. Oke. Masuk kepanjangan gak enak, Bu. Lihat ya. Lanjut. Jembatan komunikasi antara Pripun Bu orang Yus? tua murid dan pihak sekolah. Berperan. Ya, berperan sebagai penghubung atau jembatan komunikasi antara orang tua murid dan pihak sekolah. Penghubung, jembatan. Penghubung atau jembatan komunikasi. Jembatan Cepet-cepet Bu komunikasi Yus. aja. Oke, komunikasi antara wali murid dan pihak sekolah. Oke, koma. Mengawasi kegiatan belajar mengajar. Mengawasi. Program sekolah atau kegiatan belajar mengajar, Bu? Itu misal kegiatan belajar mengajar, kurikulum dan tenaga pendidik gitu apa? Masuknya. Apa mengembangkan sumber daya sekolah dengan meningkatkan dana, membangun kemitraan, membantu memastikan penggunaan sumber daya. Bisa gini nggih, sebagai jembatan komunikasi, memberikan pengawasan, pemberi pertimbangan, pendukung, mencari solusi, mewadahi aspirasi, meningkatkan tanggung jawab sekolah gitu pripun. Gini, pelan-pelannya Bu Yus. Sebagai penghubung, jembatan. Terus memberikan pengawasan, memberikan pengawasan, memberi pertimbangan. Ini antara wali murid itu dihapuskan, guys. wali murid. Memberi pengawasan. Lanjut. Pemberi pertimbangan, pemberi pertimbangan. Oke. Pendukung. Mencari solusi. Mewadahi aspirasi. Ya. Lanjut. Meningkatkan tanggung jawab. Meningkatkan tanggung jawab. Oke. Sekolah gitu pripun. Meningkatkan tanggung jawab sekolah. Jadi mulai dari penghubung, jembatan itu tadi buat sekolah gitu loh maksudnya. Oh. Ngeten tadi ben simpel ngoten maksudnya. Iya. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7 itu pengawas. Pengawas pripun, Bun?
sebagai pendamping supervisi manajerial monitoring Lanjut. pembinaan Pembinaan. evaluasi pada satuan pendidikan. Ampun. Oke. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat atau masyarakat ya, Bu? Tokoh masyarakat, Bu. Kan yang atas tokoh masyarakat. Iya. Masyarakat itu mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan. Oke. Mendukung sekolah dengan Mendukung sekolah dalam memberi keterlibatan mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan. Oke. Lanjut. Ya. Penyediaan informasi dan pengalaman praktisi. Pengalaman praktisi. Oke. Bisa. Itu jadi narasumber gitu, penyediaan. Bu Anes, masihkah engkau di situ? Bu Anes tumben, tumben. Tunjukkan pesonamu, Bu. Tunjukkan auraku. Kolaborasi dalam program pendidikan, derek mboten, ikut mboten? Kolaborasi. Ya, bisa. Kolaborasi dalam pendidikan. Oke. Saya tadi calling dengan Pak Didi. Meningkatkan kualitas, mendukung pengembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Di kelompoknya Pak Didi juga ada 2 persepsi. Pripun? Terus yang mana? Oh iya, seperti aku tadi, Ibu. Iya, yang dipakai adalah strategi pemanfaatannya. Manfaat dan peran ya. Oh gitu, bukan menjelaskan asetnya. Ya, kalau pemahamannya Pak Mr. Didi itu adalah kayak bunuh. Tapi anggota yang lain berdasarkan strateginya. Kenapa dipakai dua-duanya? Luar biasa. Semakin luar dipakai semua malah bagus. Luar biasa, sing ngetik bingung.
Ngetik bingung. Sing sabar nanti share link toh, nanti dibagi sebagian modal ini siapa ngono toh, Bu. Itu Bu. Sing Ya, tenang. engko tak kayak share link edit dewe-dewe ya. Pendapatnya dia. Nanti digabung kan enggak apa-apa. Misalkan kepala sekolah mempunyai apa tadi kualifikasi S2 apa kan bisa. Serdik mempunyai sertifikat pendidik, guru penggerak itu kan aset sekali. Jadi kita menjelaskan asetnya juga kita menjelaskan Oke. Iki lanjut aku balik. Lanjut. Balik enggak nutut. Lanjut langsung boleh. Sudah. OPD ke apa pun dulu. Lagi nomor 9 ya. Organisasi perangkat daerah. Enggak apa-apa. Perangkat desa. Buang. Organisasi perangkat daerah. Ya. Langsung dijelaskan Ibu menjalin kemitraan dengan Polsek, Koramil, Puskesmas seperti itu gimana Bu? Iki perannya terus pindah ganti piye? Peran OPD adalah lagi menjalin kemitraan bersama Puskesmas, terus nopo Polsek, Koramil untuk pembelajaran. Menjalin kemitraan. Maaf sih nulis iki rada lemot. Menjalin kemitraan dengan Polsek, Koramil, yes, Puskesmas. Itunya jangan dijelaskan, Bu. Itu siapa, Mak? Engkau kan ada pertanyaan OPD itu apa gitu baru dijelaskan. Langsung aja menjadi misalkan narasumber peningkatan kompetensi Oh iya, oke. Ya, gitu aja. Mulai ditanya OPD itu apa? Ngono. Kayak engko tiba era sing nanya ngono, Bu. Masa wis toleng karo Pak Didi terus malah Padang mulai inspirasi deh. Sepertinya seperti itu. Pripun lanjut? Menjadi narasumber. Piye lanjut sing diketiknya apa karo? Menjadi narasumber peningkatan kompetensi siswa. Kompetensi warga sekolah. Ini tulisan warga sekolah. Pindah nang arep lho, Bu. Nyalur grogi ya. Riki katanya ngale gini Bu Anesia. Kenapa? Ngantuk Mbak ada sih pindah dari Budia tuh. Menjadi narasumber meningkatkan kompetensi. Grogi ya. Warga sekolah. Udah gitu aja. Sudah, satu dok. Udah gitu aja. Kayak gue habis ini mau mudik loh. Yo. Kemana Bu? Ngawi. Kok malam Ngawi. Libur ya. Oh, aku minggu kemarin mudik ke Ngawi. Oke. Sudah Bu, lanjut modal kedua. Kompetensi warga sekolah belum selesai, Ibu Dian. Wow. Sing di mana? Dalam bidang kepemimpinan, pengetahuan sosial, kesehatan, pemerintahan, toleransi, keamanan, kewirausahaan. Lulu. Banes, pelan ya. Pelan. Oh iya. Dalam bidang kepemimpinan. Ini cah TK Bu sing ngetik Bu. Pengetahuan sosial. Oke, sosial. Kesehatan berarti puskesmas. Oke. Pengawasan kebangsaan bisa. Pemerintahan. Pengawasan kebangsaan. Pengawasan Bu.
wawasan wawasan kebangsaan. kebangsaan kemudian Saya Buyus itu terlalu dekat mic-nya, jadi bingung suaranya gak jelas. Waduh loh Kiki. Iya, Wawasan Wawasan. kebangsaan. kebangsaan. Iya. Ada lagi? tadi pemerintahan, toleransi, Pemerintahan. Pemerintahan Lanjut. sudah masuk. Pemerintahan sudah Bu. toleransi, keamanan, kewirausahaan, Kesehatan belum masuk. Sudah. Keamanan. dan keamanan gitu aja Bu. Toleransi, koma dan keamanan. Nanti kewirausahaan masuknya di tokoh masyarakat. Oh udah ya tadi ya. Ini sudah. Yuk aset 2. Ya Allah, kurang 15 menit lagi baru 2 aset. Oke, ini aset 2. Apa Bu? Modal apa sekarang? Ya, jenengan tadi duplikat dari tadi loh Bu. Modal apa tadi? Fisik lebih salah. Fisik. Wih, tujuh modal loh Bu. Iya, anjane kok. Ada kayak rotok ini. Nah makanya, let's go. Oke, Bu. 14 menit lagi. Modal fisik. Gue Google Meet dewe nak kurang. Ngopi masih. Lanjut, modal fisik apa ya? Bangunan itu. Sarpras. Bangunan. Ya Allah, aku dina iki kenapa ya? 2 bangunan ngoten nggih. Nggih. 3. Keuangan itu masuk kemana? Finansial. Finansial. Iya. Fisik itu yang nampak ya berarti ya. Ya sudah itu. Sarpras dan bangunan itu. Fisik itu fasilitas pendidikan. Peralatan termasuk sarpras ya. Itu masuk ke Sarpras. Iya. Itu saja cukup. Langsung kita jelaskan aja kalau 2 Bu. Langsung dijelaskannya Sarpras, modal fisiknya piye, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, misalnya seperti itu. Sarpras itu ruang kelas kayak kalau laboratorium. Ini itu bangunan. Oh iya itu bangunan. Terus apa? Sarpras itu yang ada di dalam bangunan. Ya kayak media pembelajaran tuh masuk toh? Iya, kayak komputer kayak gitu masuknya di Sarpras. IT. Memiliki Sarpras yang itu aja sudah. Memiliki sarpras yang memadai. Itu aja. Pripun? Gak dijelaskan apa-apanya. Sarparas. Memiliki Ya Allah, sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai yang mendukung proses belajar siswa. Yang memadai, yang mendukung. Memiliki Lengkap dan memadai, nek ora pati yang mendukung. Dan prasarana yang mendukung. Jadi sarana dan prasarana ya. Dan prasarana. Kemudian prasarana. Astagfirullah. Kemudian pengen nyanyi Bu kadose. Prasarana Bu, ora prasarana. Bu, saya tinggal 10 menit loh. Ini bener pura. Tulisannya betul apa enggak? Sarana dan Ya, prasarana. oke. Ya, sarana dan prasarana yang mendukung. Prasarana.
Wajah. Yang mendukung, udah gitu aja. Memadai. Karena bangunan. Bangunannya piye, Bu? Memiliki bangunan yang Nanti bisa ditambahkan Bu, contohnya sarana, contohnya sarana prasarana itu apa? Contohnya bangunan itu apa? Ya, gitu. nanti dijelaskan waktu presentasi aja kalau ada yang bertanya gitu aja loh, Bu. memiliki bangunan yang kokoh, kuat, dan megah. Jelaskan itu nanti biar bertanya. Kokoh dan tak tertandingi seperti semen Semen gresik. Gresik. Memiliki bangunan yang kokoh, bener, Ojo toh. kokoh dan megah. Jadi bangunan yang memenuhi syarat. Atau yang layak gitu aja, Bu. Yang mendukung operasional sekolah. Bangunan yang mendukung operasional sekolah. Ampun. Oke, itu aja. Lanjut next. Model selanjutnya. Yuk, nanti disebutkan Modal Model apa tadi? Sosial. sosial. sial. Sosial ya. Apa mawon, Bun? Kepanitiaan atau rapat dinas. Sosial itu seperti apa ya? Kepanitiaan ngoten? Komunitas. Komunitas. Berapa ini Bu? Satu aja atau dua? Sementara satu aja Bu, nanti biar lengkap 7-nya terjawab semua. Nanti ditambah lagi gitu aja. Komunitas sih pripun kata-katanya. Komunitas itu memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Meningkatkan efisiensi. Masuk. Memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Kok tambah belajar Bu, komunitas belajar. Di berbagai pihak. Betul. Komunitas Kombel. Nyalur dugi mbogem ya biasa ya Bu. Bandar ding. Bu. Aktif dari berbagai pihak. Terus meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi pengorganisasian. Masuk nggak Bu? Berbagi pengetahuan dan praktik baik di antara guru mata pelajaran. Terus salon Bu. Berbagi pengetahuan. Berbagi praktik baik. Pengetahuan dan praktik baik. Antar guru. Pengetahuan dan praktik baik antar guru. Lanjut. Sudah? Selain Kombel? Sudah.
KKG Ya kan kumpul sama toh. sama ya, Kombel. Salah. Dulu KKG, sekarang Kombel. Kombel terus level Kombel. Next selanjutnya aja. Nanti kan bisa Langsung modal keempat. modal Oke. keempat. Modal. Finansial. Sosial. Ya. Apa niki modal finansial? Dana operasional. Keterangannya? Membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji, pembelian materi, pembelian materi Membiayai ajar. apa, Bu? Membiayai kegiatan operasional. Operasional. Operasional, koma, gaji guru. Gitu ya? Itu Bu, operasional dan pembelian bahan materi ajar untuk proses pendidikan atau Pembelian. bahan materi ajar untuk proses belajar gitu kan. Tidak apa-apa toh? Bisa toh? Bu Anas iki WA-an karo Pak Didi. Boten. Ya Allah. Dana operasional. Terus sudah ini aja. Ya Allah, diguyu-guyuni aku. Lanjut. Koperasi. Operasi apa, Bu? Operasi sekolah. Operasi sekolah, Iki lanjutnya maksudnya. operasi bekar. Koperasi simpan pinjam. Koperasi, Budian, bukan operasi. Lanjut. 3 menit lagi. Operasi apa? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu yang kedua, Ibu. Saiki koperasi ngono tok. Iki dua iki koperasi sekolah. Astagfirullah. Iya, yang kedua itu koperasi sekolah. Kan mau dana operasional. Koperasi sekolah. Oke, next. Koperasi sekolah. Menyediakan alat-alat gitu kan. Apa, Bu? Operasi sekolah itu menyediakan Menawarkan layanan dan produk kepada siswa dan staf. Menyediakan layanan dan produk kepada siswa dan staf gitu. menyediakan layanan Dan produk. produk kepada siswa dan staf. Layanan dan produk. Ya Allah, ini apa keliru terus. Tinggal 2 menit loh. Cepat sekali kepada guru dan siswa. Ada lagi nomor 3. Kantin. Ini untuk ya, ini bukan guru. Itu koperasi masuk kantin, Bu. Ripon? Kantin kan masuk di koperasi itu. Sudah. Beda, Bu, kalau di SMA. Kantin Beda. itu koperasi sendiri. Ya. Kantin itu panganan toh. Menyediakan Kantin kok. Makanan dan minuman. untuk guru dan siswa. Untuk warga sekolah.
Untuk warga sekolah gitu aja loh. Luar ke mencakup. sekolah. Pak Bone yo oleh jajan di situ. Oke, lanjut. Sudah? Ya. Next masuk ke apa itu yang kelima? Lingkungan alam, Lingkungan alam. modal lingkungan alam. Sepertinya seperti itu. Iya, Bu. Ya, Ceritain dong. Aku gak hafal ya, lingkungan alam, terus agama, budaya, sama politik. lingkungan alam. Modal alam, Oke. persawahan. Pertama persawahan Monggo lan di apa sekolahan kebetulan di Solo. sekolahnya Sukomoro dekat kan dengan di Solo, Bu Tano. Persawahan. sekolah Ibu Anes kan juga ya, Bu. Mewah ya, Bu. Mepet sawah. Kejujuran. Sama sekolahku juga mewah. Mewah, saya juga mewah. Mepet sawah. Lanjut persawahan isinya apa? Menawarkan kesempatan untuk mempelajari praktik pertanian. Menawarkan Kesempatan untuk mempelajari praktik pertanian. Bu sudah 22 nih? praktik pertanian. Berarti kembali ke room berapa? Jam berapa, Bu? 23. 23. 23. Atau kita kembali ke 25. sana ya, Bu? 25. Iya, Lebih 25. Kembali ke main room. Beda, pindah nggih. Nggih. Oke, terima kasih. J, Bapak. Siap, Bapak.